Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil miqat. Amma ba'd. Para asatidzah, para ustadzat, beserta seluruh peserta kajian Al-Baitul Muhammadi. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dijadikan sebagai salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasatiyah, umat yang moderat, umat yang sempurna, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua yang layak untuk kita syukuri bersama atas karunia yang Allah berikan itu. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang bahagia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua manusia, bahkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berharap untuk mendapatkan kebahagiaan, berharap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, apapun itu bentuknya, dia melakukan itu semata-mata karena dia meyakini bahwa di balik itu semua ada kebahagiaan. Sehingga mereka nanti akan bermacam-macam di dalam mengukur kebahagiaan dan menganggap di dalam mencapai kebahagiaan. Ada yang beranggapan bahwa bahagia itu dengan ilmu pengetahuan, hingga dia habiskan waktunya, dia habiskan masanya, harta bendanya untuk mendapatkan ilmu. Ada orang yang menganggap bahwa bahagia itu dengan harta benda, hingga dia bersusah payah untuk meraih harta benda karena dia menganggap bahwa disitulah kebahagiaan. Ada yang beranggapan bahwa bahagia itu dengan jabatan, dengan popularitas, dengan kedudukan di mata manusia, sehingga hartanya, waktunya dia gunakan untuk meraih jabatan tersebut. Begitulah makhluk hidup di muka bumi ini, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, bahkan mukmin maupun kafir sekalipun, dia melakukan segala aktivitas hidupnya karena dia menganggap bahwa disitulah letak kebahagiaan. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwasanya di balik semua yang ada di muka bumi ini ada Tuhan yang mengawasi. Orang-orang yang beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencari kebahagiaan sesuai
dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta cahaya, sang pencipta kebahagiaan itu sendiri. Hingga mereka akan berusaha untuk meraihnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak yang mengantarkan kita bahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan misalnya bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk membahagiakan, bukan untuk mencelakakan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha katanya, kata Allah. Taha, tidaklah aku menurunkan Al-Quran kepadamu untuk mencelakakanmu, wahai Muhammad. Sebaliknya, Al-Quran ini diturunkan, ajaran-ajaran ini diturunkan untuk memberi kebahagiaan. Jadi semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah hal yang membawa kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hidup sengsara meskipun secara lahiriah terlihat sebagai sosok dan orang yang bergelimang dengan harta, termasuk orang yang dihormati dan dielu-elukan dan dimuliakan oleh manusia. Namun bila mana dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah, tidak bersama dengan Allah di dalam hidupnya, maka apa yang ia tampilkan di mata manusia adalah sesuatu yang dusta dan fata morgana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dariku, berpaling untuk mengingatku, kata Allah, maka dia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia mendapatkan ma'isyah atau kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. La ilaha illallah. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang falsafah kebahagiaan. Sedangkan manusia yang hidup di muka bumi ini dalam sepanjang peradabannya, dalam sepanjang sejarah daripada umat manusia ini, kita akan menemukan betapa orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, merasakan kebahagiaan yang bahkan kebahagiaan abadi. Itu mereka, orang-orang yang sempat bersama dengan Nabi, berada di dalam zona nyaman karena letak kenikmatan, letak kelezatan, letak kebahagiaan itu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat misalnya di dalam sejarah bagaimana para sahabat yang tidak siap untuk berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berada di dalam zona nyaman, berada di dalam kebahagiaan. Banyak di antara mereka, di antaranya adalah seorang tabi'in, ketika ditanya, kenapa kamu pengen, katanya, kenapa kamu ingin masuk surga? Mereka menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di surga itu ada Nabi Muhammad. Di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga dengan segala gemerlapnya, dengan segala
kenikmatannya, tidaklah membuat diriku rindu untuk memasukinya, melainkan karena di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kebahagiaan, sang pembawa kenikmatan, kedamaian, ketentraman. Kita tahu dalam sejarah, kita tahu betapa sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ekonomi, meskipun beliau termasuk orang yang tidak bisa dikatakan sebagai fakir miskin, akan tetapi beliau memilih untuk hidup sederhana. Kadangkala beliau mendapatkan harta sampai diletakkan di depan dirinya, di depan tikar yang beliau pakai itu banyak sekali menumpuk emas ada di situ. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ayo kita bagi-bagi dulu. Setelah dibagi-bagi, di mana saat itu sedang berpuasa, menjelang waktu maghrib, ternyata mereka berdua tidak mendapatkan buka puasa yang harus mereka konsumsi. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, coba engkau sisakan tadi harta yang telah kita bagi-bagi. Kata Nabi, coba engkau mengingatkan hal ini kepada diriku. Artinya, untuk dirinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup seperti itu. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, kadangkala 2 bulan lamanya kami itu tidak pernah menghidupkan perapian. Artinya tidak pernah mengepul dapurnya. Kecuali alal aswadain. Ketika dikatakan, dari mana engkau makan, dari mana engkau hidup, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, kami makan alal aswadain. Kami makan cuman air dan kurma, itu saja. Baik. Itu ucapan Sayyidah Aisyah menceritakan tentang rumah tangganya bersama dengan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak di antara mereka, para ummahatil mukminin, sempat mengeluh, sempat ada ada perasaan pengen hidup layak begitu, layaknya manusia pada umumnya. Beliau akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al hayatad dunya, bila mana engkau menginginkan kehidupan dunia, fata'alaina umattikunna, ayo ke sini, mari saya akan beri engkau kehidupan dunia yang layak, tapi wa usarrihkunna, tapi saya akan berpisah dengan kalian. Artinya mau dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarahan jamila, katanya, dengan cara yang baik. Tapi ketika Nabi menawarkan tawaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, memilih dunia dengan harta yang akan diberikan kepada mereka, atau memilih hidup dengan sederhana bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memilih untuk hidup bersama dengan Nabi. Sebab hidup dengan Nabi, meskipun dalam kondisi yang serba sederhana, itu menyenangkan, itu membahagiakan, itu nikmat bersama dengan mereka. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan bagaimana Sayyidina Umar misalnya, ketika mendengar orang berkata bahwa Rasulullah telah wafat, beliau tidak terima. Mental beliau tidak siap dan mengatakan, siapa yang bilang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, sa'adrib unuqahu bisayfi hada, akan saya penggal lehernya, kata Sayyidina Umar, dengan pedangku ini. Belum lagi Bilal bin Rabah, di mana beliau ketika Rasulullah wafat tidak bisa hidup di kota Madinah karena segala sesuatu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dirinya sakit,
pasca wafatnya Nabi. Akhirnya sahabat yang lain menjenguknya, sampai sakitnya itu sampai menyebabkan dirinya buta. Sahabat yang lain menjenguk dan mendoakannya. Ketika didoakan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kebutaan matamu itu. Sahabat ini bilang, tidak perlu kalian doakan. Dulu, kedua belah mataku ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini, wajah itu tidak bisa aku pandang lagi. Percuma saya punya mata. Artinya, kenikmatan selain Nabi Muhammad adalah kenikmatan hampa bagi mereka. Ketika mereka mengenal sosok yang mulia ini, sosok yang agung ini, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Nah, istri-istri Nabi ketika mereka ditawarkan untuk mendapatkan harta, mereka nggak mau. Mereka memilih untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh manusia, para sahabat dan yang lainnya, tapi ini juga dirasakan oleh banyak, ini juga dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada jidi, kita mungkin sering mendengar cerita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jidi ini batang korma, sudah kering, dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebagai mimbar. Dijadikan sebagai mimbar. Setelah beberapa lama ada mimbar baru ditinggal oleh Nabi. Ini nangis. Yahinnul jidi, dalam riwayat disebutkan seperti itu. Karena tidak kuasa untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah nikmat, karena disitulah kebahagiaan, karena disitulah ketentraman. Itu yang namanya pohon. Belum lagi seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud ketika dimasukin oleh Nabi, dinaikin oleh Nabi bersama dengan beberapa sahabat, tiba-tiba bergetar dari girangnya. Sampai Nabi mengatakan, Usbut ya Uhud. Usbut ya Uhud. Wa ma fawquka illa nabi was-siddiq wa syahidan. Diamlah wahai Uhud, karena di atasmu adalah seorang nabi dan seorang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid, maksudnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman bin Affan. Itu gambaran. Nah, gambaran orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang memang tidak mendapatkan kesempatan hidup semasa dengan beliau, jarak tempuh antara kita dengan tempat beliau begitu jauh. Akan tetapi Allah menciptakan manusia untuk memberikan kebahagiaan, untuk menawarkan kebahagiaan ini. Tentu ini juga bisa didapatkan dengan bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam keseharian kita. Kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mulai dari ibadah, mulai dari cara bergaul, mulai dari kebiasaan kita. Padahal lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila mana kalian wahai umatku, wahai umat manusia, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Artinya ikut Nabi Muhammad akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Nah, ikut di sini dalam konteks yang totalitas. Ibadahnya kita ikut Nabi Muhammad, kemudian cara kebiasaan kita, makan, minum, tidur, bergaul, keseharian kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau hari ini kita mengeluhkan, ini kebetulan banyak ibu-ibu yang
hadir di sini atau mbak-mbak calon ibu yang hadir di majelis ini. Kita banyak yang mengeluhkan anak kita terlambat pulang atau pulangnya malam. Khawatir kehidupan mereka, apalagi di zaman seperti saat ini, zaman yang sangat mengerikan. Maka wajar bila mana kita mengkhawatirkan anak-anak kita, terutama mereka para gadis yang keluar. Kadangkala kita khawatir di mana, bersama siapa, takut berkenalan dengan narkoba, takut berkenalan dengan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita, bila mana hal ini kita praktikkan, misalnya adab masuk dan keluarnya mereka ke rumah. Orang yang keluar rumah mengikuti adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia keluar dengan menggunakan kaki kiri, masuk rumah dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian dia berkata setelah keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada malaikat yang berkata, yang mengatakan hudita wa wuqita wa kufita wa yatanaha anka syaitan. Engkau yang berkata seperti itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang melindungi, serta setan akan kabur, lari darinya. Artinya, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, apa mungkin dia akan terjebak di dalam pergaulan bebas? Setan lari darinya. Apa mungkin dia tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal hanya dengan menggunakan adab nabawiyah yang siapa saja bisa mengerjakannya dan siapa saja pasti akan keluar masuk rumah. Nah, di sini dikatakan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hidupkan. Yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur nyenyak sampai ngorok. Tapi sebelum kita tidur, kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita wudu sebelum tidur, sholat 2 rakaat sebelum tidur, menggunakan adab-adab nabawiyah. Maka kita yang ngorok itu tidur, yuhibbukumullah, mendapatkan kecintaan dari Allah. Orang yang semacam ini, apa enggak hidup bahagia? Wa yaghfir lakum dunubakum. Lebih dari itu, mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita tidur, tapi karena bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan akhlak dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertemu dengan kawan-kawan kita, kita melemparkan senyum untuk mereka, kita memberikan kebaikan untuk mereka. Yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah. Kita yang makan sampai sendawa, sampai tahak karena kekenyangan, tapi kita menggunakan adab nabawiyah. Kita baca bismillah, kita pakai tangan kanan, kita membaca doa sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesainya kita membaca alhamdulillah, di mana dikatakan siapa yang minum baca bismillah, kemudian selesainya baca hamdalah, maka Allah akan ridha kepadanya. Ya Allah, bayangkan coba, seorang hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang yang istiqamah dan betul-betul konsisten terhadap adab-adab Nabi yang begitu agung ini, maka akan mengantarkan kita hidup bahagia di muka bumi ini dan akan nikmat di muka bumi ini. Nabi akan menyertai kita, akan datang bersama kita. Nabi bahkan bisa menghiasi mimpi-mimpi kita. Karena dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam tidur, artinya mimpi, maka dia memang benar-benar melihatku secara nyata, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia hidupnya bahagia. Nanti di akhirat yang menyambutnya adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambutnya di barzakh adalah Nabi Muhammad. Yang menuntunnya ketika sakaratul maut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia hidup di dunia bersama dengan Nabi Muhammad. Dia beretika dengan etika Nabi Muhammad. Dia berbicara dengan bicara Nabi Muhammad. Dia beradab dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ruh ini, nilai-nilai ini di dalam diri kita semua, di dalam jiwa kita semua, bahwa ini tidak akan bisa dicapai bila mana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita tidak bisa menjadikan Nabi sebagai idola di dalam hidup kita. Maka akan sulit untuk mendapatkan semua ini. Namun kalau Nabi adalah idola kita, hati kita berisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah kita mengikuti beliau, dengan mudah kita mencintai beliau, dengan mudah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan dengan mudah kita meraih kebahagiaan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis yang mulia ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kebajikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini pengantar dari kami. Mungkin di sini ada tanya jawabnya. Dipersilahkan barangkali. Ada Habib, kita ada sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Baik, itulah penyampaian materi dari Habib Hamid. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau tulis di kolom chat. Untuk on mic, kita batasi 2 penanya. Dan untuk di kolom chat, kita batasi 3 pertanyaan. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, Ukti Nur Khalifah dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya pertanyaannya tentang memasuki bulan Ramadan. Jika puasa, bolehkah menangis ketika puasa? Dan apakah marah itu membatalkan puasa? Cukup sih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait langsung dijawab atau nunggu pertanyaan berikutnya? Silakan dijawab dulu, Habib. Baik. Menangis di dalam puasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh-boleh saja menangis. Bahkan banyak para ulama yang ketika berpuasa itu menangis. Ada seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika menjelang waktu lebaran, beliau itu masuk ke dalam kamarnya, nggak keluar-keluar. Bahkan sehari sebelum puasa itu, sehari. Sampai beliau terlambat, nggak sholat Id. Kenapa? Karena menangis seharian, karena mau ditinggal oleh puasa, oleh bulan Ramadan. Karena sudah merasakan dan mengetahui nilai serta cahaya yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Hingga beliau menangis. Jadi, menangis ya tidak ada masalah. Yang dapat membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu, makanan atau bukan, ke dalam perut, ya, ke dalam lambung kita, melalui lubang-lubang dan rongga-rongga yang memasukkan ke dalam perut. Itu baru membatalkan puasa. Kalau cuman menangis dan lain sebagainya, nah itu tidak sampai dapat membatalkan puasa. Yang batal itu bila mana keluarnya ludah, kemudian kehirup lagi misalnya, atau air mata yang kehirup, kemudian masuk ke dalam perut, nah ini baru membatalkan puasa. Adapun kalau hanya sekedar menangisnya, itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Nah, apa tadi satunya lagi? Ini kalau
marah itu bisa membatalkan puasa nggak? Oh, iya, marah. Marah juga tidak ada kaitannya dengan membatalkan puasa. Orang-orang itu di dalam syariat tidak ada termasuk mubtilatus shaum. Jadi orang boleh marah, boleh sedih, boleh girang, karena bila mana marah membatalkan puasa, berarti girang nanti juga akan membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa orang marah, cuman memang salah satu daripada hikmah puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu, melatih kita untuk menahan emosi, membayangkan bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang di depan kita ada zat yang maha kuat sehingga kita layak untuk menahan amarah. Nah, adapun batalnya secara syariat tidak batal. Tapi seseorang yang baik, seseorang yang mengerti akan rahasia puasa itu, maka dia akan menahan amarahnya. Dalam beberapa keterangan, orang yang menahan amarah itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, katanya. Orang yang menahan amarah itu orang yang hebat, yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahkan langsung dijanjikan masuk surga. Wa iddat lil muttaqin, itu arduhas samawati wal ardi, surga yang sangat luasnya seperti melebihi langit dan bumi ini yang dia sediakan untuknya. Siapa mereka? Al-muttaqin itu. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan pada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu, dan Nabi juga mengatakan bahwa Ramadan syahrus sabr. Ramadan itu merupakan bulan kesabaran. Artinya orang yang berpuasa itu dilatih untuk bersabar. Was-sabru thawabuhal jannah. Sedangkan sabar itu akan mendapatkan pahala surga. Begitu kira-kira. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi sekarang udah lega, sudah tahu. Tapi jangan marah-marah kalau puasa. Iya, soalnya dulu waktu kecil kalau berantem itu suka dibilangin jangan marah-marah nanti batal puasanya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Allah ikrimakum, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, ada yang mengangkat tangan lagi kepada Ahi Wani Agung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Palembang. Selamat datang. Wong kita balo ini. Sebelumnya Pak Jarto Al-Fasilah intinya Ustaz. Nah, yang pertama Ustaz, ini kemarin kan anak kan ngajar kontrol. Kemarin adalah satu pertanyaan dari santri anak. Ustaz, kenapa kalau misalnya sholat zuhur itu disiapkan, sedangkan sholat Jumat itu dijahatkan Ustaz? Dan kemudian pertanyaan kedua ini dari anak Ustaz. Ustaz? Anak mau minta pisahkan yang dua kita yang Nabi pernah menangis pada saat rindu dengan para saudara-saudaranya. Gimana? Kurang jelas. Ustaz? Karena mau minta yang menyerahkan hadis yang mana Nabi pernah menangis pada saat itu ditanya oleh para sahabat, bisa menangis karena apa? Kata beliau, menangis karena rindu dengan saudara-saudaraku. Ustaz, apa pertanyaan Ustaz? Di tempat kita kurang jelas ini, atau jaringan kali di tempat saya ini. Ustaz, di Ana juga nggak jelas. Oh, begitu. Iya. Buat di Agung bisa tulis di kolom chat aja, nanti insya Allah saya bacakan pertanyaannya karena suara Ahi tidak terdengar jelas. Iya, baik, karena
Ada yang mengangkat tangan, satu orang lagi dari Ukti Pipin, dipersilahkan. Ukti Pipin, apakah ingin bertanya? Baik, karena tidak dijawab, Ana beralih ke selanjutnya. Ukti Nur Afifah, apakah ingin bertanya? Silahkan. Kami di kolom komentar aja, Kak. Afwan, Ustadz. Di kolom komentar udah tadi. Oh, baik-baik. Karena Ana beralih ke kolom chat aja ya, Habib. Oh, boleh. Baik, pertanyaan dari Ukti Nur Afifah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah Syawarani, izin bertanya. Habib, ini masalah senyum itu ibadah, Ustadz. Kan katanya senyum itu ibadah. Apakah di saat kita sama akhwat bertemu dan nggak sengaja sapa dengan senyuman dengan lelaki ajnabi, apakah apa hukumnya, Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Kepada Habib dipersilahkan. Masya Allah. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, balil insan ala nafsihi basira. Manusia itu sebetulnya faham atas dirinya. Artinya dia itu bisa menempatkan posisi dirinya. Kita sepakat bahwasanya dikatakan tasaddaq walau antalqa akhaka biwajhin talik. Bersedekahlah engkau meskipun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, atau ibtisamu kafi wajhi akhika sadaqah. Itu hadis. Tentu ini hadis Nabi antara ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Adapun yang lain jenis, kita di saat berkomunikasi dalam kondisi ada hajat, ada keperluan dan lain sebagainya, maka layaknya mengedepankan sifat-sifat iffah dan hishmah, mengedepankan sifat-sifat rasa malu, mengedepankan sifat-sifat memiliki harga diri yang tinggi, sehingga ketika kita bertemu dengan mereka, tentu harus dengan senyuman-senyuman yang wajar, bukan senyuman-senyuman yang melampaui batas. Adapun kalau hanya sekedar ketemu dan menampakkan wajah yang berseri-seri, tapi di situ memiliki rasa rasa malu yang tinggi, berusaha untuk menampakkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang mulia, maka kondisi yang seperti itu ya tidak jadi masalah untuk berjumpa dengan laki-laki ajnabi. Ya intinya kita harus tahu dirilah kapan kita harus tersenyum dan kapan kita harus tidak mengumbar senyum seenaknya, sehingga dapat membuat kaum lelaki itu tergoda atau lain sebagainya. Sehingga sebagian ulama Syafi'iyah itu karena menghindari hal-hal tersebut, karena rentan, kaum wanita itu rentan untuk menjadi fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan asyaddu ala ummati minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang setelah diriku yang paling dahsyat itu adalah kaum wanita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Yang disebut pertama kali minan nisa. Sehingga kata Syekh Lubuti, di samping perempuan itu merupakan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, juga menjadi cobaan. Sebaliknya juga kaum lelaki menjadi cobaan bagi kaum wanita. Kira-kira kita harus bisalah menempatkan diri kapan kita harus tersenyum dan kapan kita harus lebih tegas di dalam bersikap. Mungkin begitu kira-kira.
Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Oktavianti 678. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Bagaimana rasa sabar ya Nabi Muhammad SAW tentang dunia? Soalnya saya ngerasa capek oleh dunia. Syukran Habib, kepada Habib dipersilahkan. Masya Allah. Dunia ini memang dikatakan ad-dunya jannatul kafir, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, merupakan sijin atau penjara bagi orang-orang yang beriman, dan merupakan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu surga. Apa itu dunia? Jadi memang capek hidup di dunia ini. Jangankan mereka orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi atau dianggap rendahan oleh manusia pada umumnya. Mereka yang berada di kelas atas sekalipun capek itu pada hakikatnya. Karena memang dunia ini capek. Nah, di situ kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa dengan rasa capek, cobaan, masalah, problem. Nggak ada hidup di dunia ini, siapapun itu orangnya, pasti memiliki problem, pasti memiliki masalahnya. Cuman bagaimana mentalitas kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk hidup senantiasa optimis, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang kita hadapi ada hikmahnya, bahwa apa yang kita hadapi di dunia ini merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Bukankah Allah yang mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Nah, di sini salah satu amal itu adalah kesabaran. Maka Nabi di dalam hal ini beliau berkata kepada kita semua, al-mu'minul dha'if, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Maksudnya mukmin yang kuat di sini apa? Kuat bukan secara fisik, tapi kuat secara mental. Kata beliau, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu, yang perkasa itu bukan karena menang di dalam gulat, tapi man kadhuma ghaidhah. Orang yang bisa menahan emosi, orang yang bisa bersabar, orang yang bisa menerima. Makanya untuk mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini adalah hiduplah dengan qanaah, menerima apa adanya, baik dalam bentuk materi ataupun keadaan yang Allah tempatkan dirinya seperti itu. Dia harus menerima. Artinya misalnya rumah tangganya agak ruwet sedikit, anak-anaknya agak nakal-nakal, teman-temannya dan lingkungannya terkesan mengucilkan. Dia kalau menerima bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa Allah sedang menguji kita, dan apa yang telah terjadi di muka bumi ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beban itu akan semakin ringan. Dan akan Allah gantikan dengan hal-hal yang besar yang mungkin di luar nalar kita. Tapi sebaliknya, di saat kita tergantung kepada manusia, tergantung terhadap keadaan, ingat keadaan manusia, apalagi orang lain, itu bukan Tuhan yang bisa memberi sesuatu kepada kita. Maka yang paling layak bagi kita, seperti kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadis tadi, wala ta'jas. Janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Wasta'in billah wala ta'jas. Mintalah tolong kepada Allah. Jadi atas segala kesulitan yang dihadapi, sehingga dia akan menjadi sosok yang sabar, menjadi sosok yang tangguh, menjadi sosok yang memiliki mentalitas yang kuat. Dan Allah akan memberkahi hal tersebut. Intinya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu yang utama dalam hidup ini. Begitu kira-kira. Panjang ini urusannya.
Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Putri Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimanakah ciri-ciri ataupun amalan bahagia bersama Rasulullah SAW? Kepada Habib dipersilahkan. Pertama, mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad. Ya kita nggak akan ikut Nabi Muhammad, nggak akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Apa saja adab Nabi Muhammad, apa saja ajaran Nabi Muhammad kita agungkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan salah satu daripada bagian untuk mendapatkan dan meraih kebahagiaan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Bahwa kita di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita itu adalah umat Nabi Muhammad. Maka layak kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat mereka. Karena mereka adalah umat, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu akan meraih kebahagiaan bersama dengan beliau, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai nanti di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Dini Aulia. Assalamualaikum, Habib mau bertanya, jika kalau kita insya Allah masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita boleh salim atau memeluk Rasulullah? Kepada Habib dipersilahkan. Iya. Disebutkan tentang surga itu adalah walakum ma tashtahi anfusakum. Engkau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jadi apapun yang dianggap menyenangkan dirinya ada di surga itu. Namun pertanyaannya, apakah ada keinginan bagi orang-orang yang bukan mahram dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa bersalaman atau memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, yang seperti itu apakah ada keinginan dalam hati? Sebab keinginan-keinginan yang tidak masuk akal dan keinginan-keinginan yang sifatnya dilarang, misalnya nanti kalau di sorga, misalnya di sorga kita boleh enggak nanti punya suami orang, misalnya suami orang itu bisa kita dapatkan juga, misalnya. Padahal sama-sama masuk surga, suaminya dia juga masih masuk surga. Nah ini kan hal-hal yang tidak. Nah di surga itu keinginan-keinginan yang semacam itu tidak ada. Keinginan yang semacam itu. Tapi apapun yang diinginkan oleh manusia di surga akan didapatkan. Dapat difahamin ini ya. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Pipin Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apa aja hal yang membatalkan puasa Habib, dan apakah benar di bulan puasa ini mendapatkan pahala apabila kita menahan amarah dari setiap umat? Kepada Habib dipersilahkan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak. Di antaranya adalah seperti tadi yang disebutkan, masuknya sesuatu ke dalam perut. Termasuk misalnya, mohon maaf, orang kentut di dalam air, di dalam kolam renang misalnya. Terus ada air masuk melalui kemaluannya, batal puasanya. Kemudian melakukan hubungan suami istri itu batal. Di antaranya lagi yang membatalkan puasa adalah keluarnya
mani yang disengaja, itu juga dapat membatalkan puasa. Itu secara syariat. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Yang tanpa udzur, yang udzur ini seperti lupa dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Secara syariat itu tidak batal puasanya. Akan tetapi pahalanya wallahu a'lam apa didapat atau tidak. Apa itu? Nabi pernah mengatakan 5 perkara khamsun yubtilhunna shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah al-kizib, orang bohong, berbohong. Kemudian al-ghibah, menggunjing. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian di antaranya lagi yaminul kizib, bersumpah palsu. Di antaranya lagi an-nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Itu baik laki-laki maupun perempuan sama. Itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya, bukan membatalkan puasanya. Artinya puasanya dia tetap enggak wajib mengqadha. Cuman untuk kita hati-hati agar tidak merusak terhadap kesucian dan kemurnian puasa yang kita lakukan, hendaknya meninggalkan hal-hal tersebut. Begitu kira-kira. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Afwan, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Habib, apakah Habib masih ada waktu untuk menjawab atau kita cukup aja? Ya, silahkan aja, silahkan. Kita jawab singkat tapi ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Syafa. Assalamualaikum Habib. Sebenarnya Ana punya saudara, dia puasa tapi sengaja tidak sholat dan tidak melakukan ibadah lain. Sudah Ana tegur, namun hanya membalas dengan iya saja. Jadi puasanya diterima atau gimana Habib? Kepada Habib dipersilahkan. Ya, urusan diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Puasa satu hal, sholat adalah hal yang lain. Bukan berarti orang yang puasa, kemudian nggak sholat, terus puasanya nggak diterima, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Nah, itu Allah yang bisa menentukan diterima atau tidaknya. Kita pun yang sudah sholat, yang sudah puasa, belum tentu kita diterima. Cuman kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita mendapatkan orang yang semacam itu dan telah kita tegur dan dia menjawab dengan jawaban iya, ya sudah selesai. Kita tidak perlu memaksa dia untuk begini dan begitu. Innama alaikal balagh, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kamu hanya menyampaikan saja. Kalau udah menyampaikan ya udah selesai urusanmu. Masalah dia nggak ikut atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan tentunya. Mendoakan. Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Mudah-mudahan dengan dia berpuasa, akhirnya terdorong dirinya untuk bisa mengerjakan kewajiban yang lain, seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, begitu kira-kira. Nah, silahkan. Apakah suara saya terdengar, Habib? Ya, masih terdengar. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Assalamualaikum Habib, bagaimana hukumnya jika sholat di masjid tetapi masih sementara azan atau sesudah azan, masih menunggu iqomah tetapi sudah sholat duluan tanpa menunggu imam, atau bisa disebut tidak sholat berjemaah di masjid? Bagaimana hukumnya Habib? Kepada Habib dipersilahkan. Ini mungkin pertanyaan dari luar tema, Habib, apakah bisa? Ya, nggak apa-apa. Iya, dipersilahkan Habib. Sah sholatnya, tapi dia kalau tidak sholat dengan imam, ya tidak disebut dengan sholat berjamaah. Kemudian bila mana ada orang, misalnya terburu-buru, iqomahnya agak lambat, dan dia ingin cepat-cepat, dan dia berdua, bertiga dengan temannya, kemudian dia sholat dulu, ya dia sah.
sah sholatnya dan dapat fadilah berjamaah. Tapi lebih afdalnya dia sholat bersama dengan imam. Imam rawatib maksudnya. Bersama dengan masyarakat kepada umumnya. Dan itu melambangkan persatuan Islam. Sebab kalau dalam satu masjid masing-masing punya bikin jamaah sendiri-sendiri, ya nggak elok namanya. Jadi meninggalkan tujuan dan maksud daripada sholat berjamaah, yaitu silaturahim dan persatuan serta penyatuan hati di kalangan kaum muslimin. Secara fikih sah, dan dia tidak perlu untuk mengqadha dan lain sebagainya. Ya, barangkali masih ada lagi. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Aki Bani Agung. Afwan Habib, Ana Bani Agung dari Palembang. Ini ada pertanyaan dari santri Ana. Kenapa sholat zuhur itu dizirkan sedangkan sholat Jumat itu dijaharkan 2? Afwan Habib, apakah hukum mimpi basah pada saat bulan puasa di saat sedang berpuasa, apakah tidak batal puasa tersebut, Ustaz? Mungkin ini 2 pertanyaan ya Habib ya, dijadikan satu. Kepada Habib dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya jahar atau keras atau sir itu bukan prinsip di dalam sholat. Artinya termasuk sunnah. Jadi sholat yang dilakukan di malam hari itu disunnahkan untuk jahar. Sholat fardu maksudnya. Seperti isya, maghrib, dan subuh. Kemudian yang di waktu yang terang itu disunnahkan untuk sir. Dan hukumnya sunnah. Di sebagian madhab itu jahar semua. Jahar semua. Pokoknya sholat berjamaah itu jahar. Cuman kita madhab Syafi'i. Kenapa jumhur atau mayoritas ulama hanya di waktu malam dan di waktu siang? Antara sir dan jahar. Keras dan tidak keras. Ada beberapa hikmah. Di antaranya, dulu ketika diwajibkan sholat, itu Nabi kalau melakukan sholat di malam hari, beliau santai. Sehingga dikeraskan. Ketika di siang hari, dikhawatirkan banyak orang-orang kufar, orang-orang Quraisy yang lalu lalang di sekitar rumahnya Al-Arqam waktu itu, maka beliau mengsirkan sholatnya. Sehingga kebiasaan itu terus berlanjut sampai beliau hijrah, dan itu yang terjadi. Namun ketika hijrah dan ada perkumpulan yang besar seperti sholat Jumat dan sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan kondisinya sudah aman seperti di Madinah, maka itu dijaharkan. Nah, sebab sudah tidak dikhawatirkan lagi. Itulah hikmah kenapa dijaharkan, kenapa dikeraskan. Sholat-sholat seperti sholat Jumat, sholat Id, tidak pada sholat-sholat duhur. Hikmahnya seperti itu. Mungkin, dan ini lagi-lagi ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang menjaharkan waktu sholat duhur atau sebaliknya mengsirkan waktu sholat Jumat, maka hukumnya sah-sah saja. Artinya tidak batal sholat. Meskipun nanti hukumnya makruh karena menyalahin sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mimpi basah dalam keadaan puasa, hukum puasanya tetap nggak batal. Tapi keluarnya mani yang disengaja. Yang disengaja itu yang dapat membatalkan puasa. Adapun kalau dia tidur kemudian dia mimpi, maka puasanya nggak batal. Dipersilahkan. Bahkan kalau dia junub misalnya di malam hari, kemudian dia belum sempat mandi, tahu-tahu udah subuh, itu juga sah. Puasanya silahkan diteruskan. Dia mandi habis subuh misalnya, nggak apa-apa itu. Karena puasa itu tidak harus disyaratkan suci dari hadas akbar. Tidak ada syarat untuk. Jadi sah-sah saja. Menjadi batal itu kalau mengeluarkan mani dengan sengaja.
Begitu kira-kira. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian kata motivasi kepada Habib Hamid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita telah bersilaturahim 1 jam lebih. Mudah-mudahan Allah berkahi silaturahim ini. Dan Alhamdulillah dengan banyaknya peserta yang bergabung di forum ini menunjukkan bahwasannya generasi kita, umat Nabi Muhammad di negeri ini masih dalam keadaan yang baik karena mereka masih punya kepedulian dan keinginan untuk lebih mengenal syariat Allah, mengenal agamanya, mengenal dan memperdalam sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, bila mana kita ingin dan mendambakan kebahagiaan, kebahagiaan itu di depan mata kita. Dan Allah yang menciptakan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebahagiaan-kebahagiaan semu dan hampa yang ditawarkan oleh hawa nafsu, ditawarkan oleh setan dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan etika yang jelek. Kita menganggap bahwa itu adalah kepuasan, bahwa itu adalah kebahagiaan, maka ketahuilah kebahagiaan yang dijanjikan oleh hawa nafsu adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang diajarkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam pertemuan, di akhir pertemuan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik, menjadikan kita orang-orang yang bahagia sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab yang mulia ini dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan dilindungi oleh Allah dari segala dosa, dari segala kejelekan. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Habib Hamid. Semoga bisa memotivasi untuk kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Habib Hamid dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna minal ma'asi wal atham ya Hannan ya Mannan. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.